kembali. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah kita hari ini memang istimewa karena kita mengingat hari penyaliban Tuhan dan mati di kayu salib. Itu peristiwa yang dahsyat. Dahsyatnya peristiwa itu kematian anak Allah telah mengubah dunia ini, telah juga mengubah kita sekalian, sampai akhirnya kita menjadi umat Allah yang baru, akan tinggal, yang terus diperbaharui, yang juga akan tinggal di tempat yang baru, bumi yang baru, di mana kita akan tinggal sebagai umat Allah dan berjumpa dengan Allah, memandang Allah dengan wajah, muka bertemu dengan muka. Mari terus setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan sebenarnya sudah dibacakan, namun saya membacakan sekali lagi ya, karena ini direkam dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu, perhatikan ayat itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu ketika kita membaca dalam kitab suci, ada prosesi bagaimana Yesus hidup di dunia ini, lalu ditangkap, lalu dihakimi secara tidak adil, dan Yesus dalam penghakiman tersebut tidak ditemukan kesalahannya. Bahkan Yudas, pengkhianat dari murid Yesus Kristus, yang telah menyerahkannya kepada imam besar, tidak berbicara apa-apa tentang Yesus pada waktu menyerahkan dia, hanya dengan harga 30 keping perak. Tetapi setelah tahu Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas akhirnya berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas menyerahkan Yesus bukan karena ia tahu Yesus bersalah, tetapi karena demikianlah supaya genap yang tertulis. Salah seorang muridnya yang akan menyerahkan dia. Ketika dihakimi, imam besar tidak mengatakan bahwa ia telah bersalah, tetapi menegaskan karena Yesus mengaku dia Mesias, anak Allah. Lalu ketika menghadap Pilatus, maka kebohongan besar terjadi di kalangan para ulama Yahudi saat itu, yang mengatakan, kalau dia tidak berbuat jahat, maka aku tidak menyerahkannya kepadamu. Karena orang-orang Yahudi menghukum orang yang berdosa, yang dianggap melanggar kitab suci, hukuman matinya adalah dilempari batu seperti Stefanus, yang dianggap melanggar hukum mereka, yang dianggap menodai agamanya.
Maka Stefanus dilempari batu sampai mati. Stefanus martir Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, mengapa Yesus harus diserahkan kepada Pilatus? Sekali lagi kata firman Tuhan, supaya genaplah nas firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia, lalu menyerahkannya kepada bangsa asing untuk disalibkan. Orang-orang Romawi menyalibkan penjahat kelas kakap sebagai hukuman terakhir, hukuman mati. Jadi orang Yahudi hukuman mati karena dianggap melanggar aturan agama dengan lemparan batu. Tapi orang Romawi menghukum seorang penjahat dengan hukuman mati dengan cara disalib. Jadi semua nampak tepat seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Jadi seluruh sejarah kehidupan Yesus ini seluruhnya tepat sesuai dengan kitab suci. Bukan kebetulan, bukan secara disengaja direkayasa oleh orang-orang jahat. Walaupun Tuhan memakai mereka sebagai sarana untuk menjadikan Yesus terhukum sebagai penjahat yang layak disalibkan secara hina. Tetapi kitab suci mengatakan semua itu karena kita. Karena nubuat dalam firman Tuhan, baik Yeskiel menubuatkan dan Yeremia, akan ada umat masa depan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang hidup diperbaharui hati dan pikirannya. Mereka akan menjadi umat Allah. Dan kitab Wahyu pasal 21 memberi jawaban bahwa orang-orang yang percaya Yesus yang telah masuk di bumi yang baru itu berjumpa dengan Tuhan, dan Allah mengakui mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua telah diatur oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara telah ditentukan oleh Allah untuk selamat dan untuk masuk dalam kehidupan Kristus, yang pada akhirnya kita bersama-sama menempati bumi yang baru itu, dengan ibu kota Yerusalem yang baru, kota yang bercahaya lebih terang daripada matahari. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu mari setia kepada Tuhan. Sekarang ini saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bagian ayat ini. Perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, di mana Ia sendiri mengatakan yang terakhir, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai. Lalu Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib adalah sudah selesai. Kata ini tentu bermakna penting, baik bagi Tuhan Yesus Kristus maupun untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa arti kata selesai ini? Apa maknanya bagi kita? Apa yang telah terjadi dengan penyaliban Yesus sehingga Yesus sendiri mengatakan selesai? Dan sebelum Ia mengatakan selesai, firman Tuhan mengatakan karena Yesus tahu bahwa semuanya telah selesai, lalu Ia meminum cuka asam itu, lalu Ia menyerahkan nyawanya. Sebelum menyerahkan nyawanya, Ia berkata sudah selesai. Bagian yang pertama kita perlu melihat bahwa kesaksian dari para murid. Yohanes melihat dengan jarak yang paling dekat menuliskan, pada saat Yesus sedang sekarat di kayu salib, ketika detik Ia mengatakan sudah selesai lalu mati, suasana begitu menjadi tenang. Yesus nampak begitu menjadi tenang.
ketenangan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Semuanya telah selesai. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah selesai, maka Tuhan mengatakan ketenangan, bahwa semuanya telah selesai. Kata tenang yang dimaksudkan bagian ayat ini untuk melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus menunjukkan dalam suasana gembira, sukacita karena penyalibannya itu, dan Dia telah menanggungnya segala sesuatu yang menjadi bebannya, dan Dia menanggung segala beban itu tepat seperti yang Tuhan Allah inginkan. Dan ketika Ia mati, itu sudah selesai. Segala beban yang Dia tanggung itu semuanya telah cukup dan telah selesai. Karena itu Tuhan telah menanggung semuanya ini, bahwa Ia menanggung bersama dengan kekuatan ilahinya. Karena itu di kayu salib Yesus tetap Allah dan manusia. Di kayu salib Yesus tetap manusia dan Allah. Sebagai manusia yang benar tak bersalah disalibkan, Ia sebenarnya menanggung beban dosa dari segala umat, dari keturunan kepada keturunan. Karena beban tanggung dosa yang Ia harus menanggungnya dari sejak Ia lahir, kehidupannya dalam proses menanggung dosa sampai selama-lamanya, bahwa segala beban dosa itu telah ditanggung oleh Yesus. Selain Ia menanggung begitu berat beban dalam dirinya secara mental, tentu ini menjadi beban bagi Yesus. Sebagai manusia, tentu ini menjadi beban bagi dirinya, karena Ia disalibkan secara hina. Tetapi sebagai manusia yang benar, tentu Ia mengerti dan menyerahkan semua kehendaknya ini kepada kehendak Allah. Karena itu sifat manusia Yesus tidak pernah bertentangan dengan sifat ilahinya. Karena Dia orang benar menyerahkan semua sikap, semua sifat dan kehendaknya untuk tunduk kepada Allah. Hanya orang berdosa yang suka melawan Allah. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keturunannya melawan Allah. Sampai sekarang diperlukan darah Yesus untuk menghapus perlawanan, permusuhan kepada Allah, supaya bisa berdamai dengan Allah. Tetapi Yesus, karena Dia dari awal dikandung Roh Kudus, Dia dikatakan anak Allah yang kudus. Dalam kandungan Dia orang kudus, lahir orang kudus, hidup sebagai orang kudus, matinya sebagai orang kudus. Dan Dia tetap Allah, tetap ilahi. Oleh karena itu Dia mampu menanggung beban yang begitu besar, karena kekuatan ilahi yang ada padanya. Karena itu tidak satupun orang yang seperti Yesus yang mampu menanggung segala beban penderitaan ini yang begitu berat. Hanya Yesus yang Allah dan manusia yang mampu menanggung. Jadi kita perlu Yesus yang adalah manusia sebagai orang benar menggantikan kita berkenan di hadapan Allah. Sebagai ilahi, Dia berkuasa, memiliki kekuatan tak terbatas untuk memenuhi segala tuntutan hukum, untuk menanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib. Oleh karena itu, ketika Yesus dicucukkan bunga karang, di sini hisop disebutkan, yang telah dicucukkan ke anggur asam, lalu dihunjukkan kepada Yesus. Yesus sebenarnya meminum, katanya di sini meminum, ya, meminum. Lalu Yesus mengatakan sudah selesai. Mencucukkan anggur asam ini, itu sebenarnya cuka. Anggur yang telah diasamkan dan sudah menjadi cuka yang sangat pahit. Itu pun sesuai dengan nubuat perjanjian lama. Tepat
seperti itu. Lalu Yesus meminumnya. Setelah itu dia mati. Meminum anggur yang pahit. Ya. Menggambarkan betapa pahitnya penderitaannya. Oleh karena menanggung kepahitan dosa-dosa kita. Sebenarnya dosa-dosa kitalah yang ditanggungnya. Kepahitan-kepahitan yang ada pada kita telah diminum. Terakhir itu, terakhir. Karena itu tidak perlu lagi ada kepahitan di antara umat. Karena sudah Yesus menanggung. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita perlu hanya berbuat yang manis, yang baik, yang berguna untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kita harus memunculkan buah roh, karena ketika Yesus telah mati, maka sejak kita menjadi percaya, kita menerima Roh Kudus. Roh itu membuahkan buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengapa kita menjadi orang liar? Sementara Yesus sudah menanggung segala kepahitan kita. Dia sudah menanggung beban dengan segenap kekuatan ilahinya yang tak terbatas itu. Tuhan mengatakan telah selesai. Tidak perlu lagi menjadi anggur pahit dimanapun kita berada. Di gereja, di rumah, dimanapun. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Sekarang kita perlu damai sejahtera saja. Kita perlu mengasihi saja. Kita perlu baik saja. Itu yang diungkapkan. Kita perlu mengalami, kalau kita damai sejahtera, maka tidak ingin perbuatan jahat terjadi pada kita. Itu pasti. Orang yang berbuat jahat karena hidupnya pahit, karena hidupnya sulit, karena hidupnya kering, karena hidupnya tidak berarti apa-apa bagi Tuhan. Tapi mereka yang menerima Roh Kudus mengalami damai sejahtera. Orang yang damai hidupnya, maka tidak penting untuk berbuat jahat lagi. Bapak Ibu, ada bagian yang kedua perlu kita melihat, memperhatikan kembali bahasa dari telah selesai. Sebenarnya dikatakan pada waktu Tuhan mengatakan selesai, disitulah bahasa itu mengartikan ada sukacita yang Tuhan alami. Karena dia mengatakan selesai. Mengapa kita boleh mengatakan kata selesai dari Tuhan itu? Ada sukacita dalam diri Yesus. Ini bahasa sukacita sebenarnya. Mengapa demikian? Karena penderitaan besar telah berakhir. Penderitaan besar yang telah berakhir. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita menderita. Penderitaan itu sebenarnya musuh Tuhan. Berakhir pada kematian. Kematian itu musuh Tuhan. Walaupun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, menderita tidak berarti berdosa. Mati pun tidak berarti berdosa. Karena kematian dan penderitaan disebabkan karena dosa. Dosalah yang menyebabkan penderitaan. Bapak, Ibu, kita tahu akibat dosa menyebabkan penderitaan yang begitu besar. Sampai anak Allah harus menderita demikian dahsyat di kayu salib. Harus anak Allah supaya mampu menanggung penderitaan itu. Dan kita mengalami penderitaan ini. Ya. Namun kita di sini dalam penderitaan ini, sampai kepada akhirnya kita mati di dunia ini, kelak keselamatan kita yang sedang berjalan ini, Tuhan akan menyempurnakannya sampai seluruh janji Allah dipenuhi. Ketika kita masuk ke bumi yang baru, di sana tidak ada penderitaan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan selesai. Semua korban untuk penderitaan karena dosa telah selesai.
Semua oleh karena hasrat didorong oleh kehidupan jiwa yang telah berdosa, dan itu menyebabkan kita sakit hati. Itu telah selesai di kayu salib. Apa yang menyebabkan kita menjadi pusing kepala, sakit jiwa, itu telah diselesaikan oleh Tuhan. Segala pelanggaran pada dasarnya tidak ada membuat orang tenang di hadapan Tuhan, tetapi semakin merasakan ada dorongan penderitaan dalam dirinya, oleh karena upah dosa adalah maut. Dan Tuhan telah mengatakannya, itu semua telah selesai. Kemudian bagian dari yang kedua, kejahatan besar telah disingkirkan. Kejahatan besar. Memang bagian ayat ini dimaksudkan kejahatan, sifat jahat. Kejahatan masuk ke dalam dunia ini setelah pelanggaran dalam dosa. Ini sesuatu yang begitu sangat aneh. Kepada siapa kita menyerahkan diri, maka kita akan menjadi seperti itu. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, maka kita akan dibentuk menjadi seperti Yesus. Ketika kita menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, maka kekudusan terjadi dalam diri kita dan menghasilkan buah roh. Ketika menyerahkan diri kepada iblis, maka kita memiliki sifat jahat. Langkah yang telah salah diambil di Taman Eden adalah telah menyerahkan diri kepada iblis. Ini sesuatu di hadapan Allah yang begitu sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ketika itu terjadi, sifat jahat itu ada pada kita. Dalam perjanjian lama, sifat jahat ini tidak bisa diredam karena hukum Taurat. Justru orang hukum Taurat oleh Rasul Paulus mengatakan, justru membuat kita semakin jahat. Tidak bisa diredam oleh karena aturan-aturan untuk menekan. Karena upacara-upacara tidak bisa. Karena upacara-upacara, orang mengatakan berbuat jahat selesai dengan upacara, tetapi perbuatan jahatnya dalam dirinya masih ada. Ketika Yesus mengatakan telah selesai, ini juga berarti maka Yesus telah menyelesaikan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebenarnya kejahatan di atas muka bumi, di mana orang-orang percaya semakin banyak, semakin besar di sebuah negara. Negara itu cenderung damai tanpa kejahatan. Ya. Jadi manusia ada sisi baik, sisi jahatnya. Ya. Tapi yang menang itu selalu sisi jahat. Sisi baik sering dikalahkan. Nah, oleh karena itu, penyaliban Yesus ini di kayu salib, ini adalah suatu penebusan terhadap kejahatan. Yang pertama, akar kejahatan itu dihapuskan oleh darah Yesus. Kemudian kejahatan itu dihapuskan, turut dihapuskan dan selesai. Oleh karena itu muncullah satu umat yang baru. Umat yang baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, telah selesai itu berarti bahwa kejahatan itu telah selesai. Oleh karena itu kita yang percaya Yesus, maka salib ini menjadi tempat pemurnian hidup, menjadi tempat pertobatan, menjadi tempat penyerahan segala kejahatan kita. Sehingga dimulainya satu kehidupan yang baru, kehidupan di mana roh yang bekerja dalam diri kita memampukan kita untuk memunculkan perbuatan baik, untuk memuliakan nama Allah di dalam Yesus Kristus. Coba kita melihat bagian yang ketiga, bagian pokok kedua ini. Sebuah pekerjaan besar tercapai. Tuhan kita tidak hanya harus menebus dosa bagi umatnya, Dia harus bekerja untuk memberikan kebenaran
yang lengkap, di mana mereka akan muncul pada akhirnya di hadapan pengadilan Allah. Telah selesai, berarti Tuhan memberi kepada kita satu kebenaran. Apa itu kebenaran yang diberikan oleh Yesus ketika dia berkata telah selesai di kayu salib? Bahwa segala kejahatan kita telah selesai di kayu salib. Bahwa segala dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan telah selesai dipertanggungjawabkan oleh Yesus di kayu salib. Beban dosa yang ada pada kita, yang akan kita bawa kepada pengadilan Kristus, itu telah selesai di kayu salib. Oleh karena itu, sekarang ketika segala sesuatu telah selesai ini, maka kita boleh masuk ke dalam pengadilan Allah ini. Dengan Allah berkata kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah, karena segala dosa kita telah selesai ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kata selesai itu juga dapat bermakna bahwa Yesus telah menanggung segala sesuatunya. Sekarang karena segala dosa telah ditanggungnya di kayu salib, maka sekarang pembenaran itu ada pada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu ada dua pengadilan pada masa yang akan datang akan terjadi. Yang pertama adalah pengadilan untuk kebangkitan pertama. Siapa kebangkitan pertama ini? Orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima penebusan oleh darah anak domba. Mereka yang telah menyelesaikan dosa-dosa mereka yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Ini namanya pengadilan Kristus, di mana Yesus bertindak sebagai juri yang akan menilai apa yang kita perbuat di bumi ini setelah kita ditebus oleh darah Yesus. Dinilai. Anda dinilai oleh Tuhan sekarang. Anda dinilai, saya dinilai. Dan ketika kita menghadap pengadilan Kristus itu, nilai itu akan dihitung. Ya, begitu banyak kita mengabaikan ini. Seakan-akan kita orang Kristen selamat toh. Namun kita lupa ada pertanggungan jawab setelah diselamatkan. Apa kita memuliakan Allah setelah diselamatkan? Apakah kita sungguh-sungguh telah menyelesaikan kejahatan kita? Apakah kita telah sungguh-sungguh menyelesaikan dosa-dosa kita di kayu salib itu? Apakah kita selesai membuat kepahitan-kepahitan yang harus Yesus minum oleh karena yang mengasihi kita sebagai orang-orang pilihannya? Kelak nanti kita akan berhadapan di pengadilan itu dengan Yesus yang menilai kita. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes, dalam Injil, dalam surat 1 Yohanes, akan ada orang-orang yang malu di sana karena telah merendahkan arti kasih karunia yang menyelamatkannya. Mereka hanya berbuat kepahitan demi kepahitan saja. Tapi mereka yang sungguh-sungguh berbuat baik, memuliakan Tuhan, berkorban dengan berjerih lelah, mereka akan menerima nilai baik sebanyak-banyaknya, 100 kali lipat dari perbuatannya. Bukankah kitab Wahyu mengatakan, Wahyu 12 ayat 14, Wahyu 14 ayat itu mengatakan, ya, yang benar 14 ya, saya sering terbalik, ayatnya 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Beban yang sering terenungkan dalam diri saya, orang Kristen yang mati ini seperti apa? Apakah sudah memiliki perbuatan-perbuatan yang akan dia nikmati dalam kekekalan setelah mati? Sering saya merenungkan itu. Ya. Mari bertanya kepada diri sendiri, apakah kita punya perbuatan itu?
Karena pengadilan kedua setelah selesai segala sesuatu selesai dan kita masuk ke bumi yang baru. Ini pengadilan untuk kebangkitan kedua. Hanya untuk dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dalam penghakiman kita dibedakan. Khusus anak-anak Allah untuk menerima nilai. Tidak disamakan dengan orang-orang jahat yang telah menolak Tuhan. Jadi kita berbeda di dunia ini. Tunjukkan diri berbeda. Tunjukkan diri kita orang Kristen, bahwa kita orang bergereja. Ada kesepakatan bersama dalam gereja, bahwa kita bersekutu pada hari Minggu. Kita ada kegiatan yang lain di gereja. Dalam gereja Tuhan berikan rumah bagi kita. Karena firman Tuhan dapat di gereja sama dengan rumah Tuhan. Rumah kita, rumah kedua selain dalam keluarga. Disinilah kita dapat melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan, yang Tuhan nilai pada akhirnya ketika kita masuk ke dalam pengadilan untuk anak-anak Allah. Mari untuk yang terakhir. Arti untuk pihak ketiga. Artinya bagi kita sendiri. Kata yang telah selesai ini sebenarnya satu kumandang yang harus kita perhatikan bersama-sama. Di atas sana di kayu salib, Yesus menggemahkan kata-katanya. Sudah selesai. Segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu sudah selesai. Upacara kurban telah selesai. Penebusan telah selesai dilakukan. Pengampunan telah selesai dilakukan. Sekarang muncul umat yang baru. Umat yang telah selesai dalam kejahatannya. Dan tinggal menjadi umat yang hanya aktif untuk segala kebaikan bagi kemuliaan nama Allah. Sehingga dengan demikian ucapan selesai ini sebenarnya satu ucapan yang sangat mengembirakan bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya. Mengapa ini sangat mengembirakan? Ya, disinilah sebenarnya puncak. Seperti kita orang yang merdeka, telah selesai, telah selesai, ya, telah selesai. Karena telah selesai ini, maka yang dimaksudkan keselamatan itu telah terjadi pada kita. Ketika Yesus lahir, para malaikat bersorak-sorai menyanyi. Para gembala melihat malaikat-malaikat menyanyi dengan bersukacita. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dari sana, dalam kegembiraan kemeriahan para malaikat itu, melihat bahwa proses keselamatan terjadi di dalam Yesus. Yesus sedang turun untuk memulai satu keselamatan bagi anak-anak Allah yang telah Tuhan tentukan untuk selamat. Bagi kita orang-orang yang percaya. Malaikat sudah melihat keselamatan itu. Dan malaikat itu menyanyikan kegembiraan yang luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan selesai, masih terhubung dengan suara para malaikat itu. Semuanya telah selesai. Pasti para malaikat terus mengumandangkan sukacita yang besar ini. Upacara keselamatan telah selesai. Sekarang orang-orang pilihan diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu sekarang muncul satu umat yang baru. Sekarang dalam pikiran Tuhan hanya bisa menuntut satu janji di hadapan Allah. Ketika Yesus taat sampai mati, maka ia dimuliakan. Pada hari akhir nanti, semua lutut akan bertelut di hadapan Yesus untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Yesus datang untuk kedua kalinya. Tidak diparuan lagi sebagai manusia yang hina, tetapi dia akan datang dengan kemuliaan bersama dengan orang-orang kudusnya dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi. Akankah orang kudus itu adalah kita? Karena akan mendapat bagian memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu.
Kemudian itu telah ditujukan untuk Yesus. Sekarang berdiri satu umat yang baru karena pengorbanan di kayu salib. Ada gereja Tuhan bertumbuh di mana-mana. Anak-anak Tuhan mulai datang berbakti bersama-sama. Hidup dalam masyarakat baru menggambarkan suasana surga di bumi ini, di dalam gerejanya, walaupun hanya sedikit saja. Mengapa sedikit saja? Sekarang kita menikmati suasana surga, mungkin nanti berkelahi, mungkin nanti saling memaki, mungkin nanti mengucapkan kata-kata, memberitakan sesamanya dengan kata-kata yang tidak baik. Karena itu sedikit saja. Tapi sebaiknya sepenuhnya suasana surga harus ada di bumi ini, dalam gereja. Ini disebabkan terjadi oleh karena penyaliban Yesus. Ketika dia selesai melakukan semua upacara agungnya, dan muncullah satu umat baru yang memuliakan Tuhan. Sekarang keselamatan kita yang diberikan komprehensif. Tidak hanya kita selamat, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Tidak hanya memiliki hidup yang kekal. Di bumi ini kita ditingkatkan kedewasaan rohani kita. Kita diberi karunia rohani untuk melayani, untuk berbuat bagi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita. Dia memberi Roh Kudus menjadi kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Roh Kudus menyanggupan kita menghadapi penderitaan. Penderitaan kita bukan penderitaan seperti Kristus. Penderitaan karena iman kita kepada Tuhan sebagai suatu pengabdian kepada Tuhan. Sekarang muncul orang-orang yang kuat di atas muka bumi ini karena upacara agung telah selesai, dan kita orang yang diselamatkan dan mengabdi kepada Tuhan dengan rela menderita seperti Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, undangan untuk jiwa kita. Apakah kita ingin diampuni oleh Tuhan? Tuhan mengatakan telah selesai. Apakah kita ingin supaya kita memiliki satu kepastian keselamatan? Tuhan mengatakan sudah selesai. Semua dilakukan telah selesai untuk keselamatan kita. Sekarang apakah kita mau melayani Tuhan, rela menderita? Tuhan mengatakan, untukmu segalanya sudah selesai. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah kita perlu sekarang buat upacara-upacara? Tuhan mengatakan sudah selesai, tidak perlu lagi. Hanya kita sekarang perlu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai satu pengabdian karena Yesus telah melakukan semuanya. Dan cukup dan selesai. Secara sempurna ia telah melakukannya. Untuk kita orang-orang yang percaya. Apakah kita sekarang berjanji menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan? Tuhan mengatakan, semuanya untuk kebaikan kamu. Aku telah melakukannya. Segalanya selesai. Sehingga kita bisa sekarang berbuat baik. Apakah kita perlu Roh Kudus? Untuk menerima Roh Kudus, semua syarat telah selesai yang dilakukan oleh Tuhan. Yang percaya menerima Roh Kudus, supaya kita menjadi anak-anak yang ilahi, anak-anak yang menerima kekuatan dan buah-buah dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan Tuhan hari ini. Perjamuan Tuhan ini dilakukan oleh kita semua. Bapak Ibu yang merasa bahwa Bapak Ibu telah dibaptiskan, silakan mengambil roti dengan penuh penghayatan. Sebelum mengambil roti, mari kita serahkan diri kepada Tuhan. Jika ada dosa, langsunglah berbicara kepada Tuhan untuk mengakui dosa. Mari kita akan sepakat di sini setia untuk Tuhan. Mari kita akan menjadi satu dalam tubuh Kristus di tempat ini. Kemudian kita melayani Tuhan di sini secara luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh kami renungkan bersama-sama, kiranya menguatkan kami. Berkati kami hari ini. Kami akan